Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih telah berkenan hadir di webinar malam hari ini dengan tema yaitu kita akan dengerin bareng-bareng nih success story dari Yagi Natural. Yagi Natural ini salah satu produk lokal ya, skincare, dan Yagi Natural juga adalah juara utama dan juara satu untuk program Ramadan Challenge yang diadakan oleh Toko IG di bulan Ramadan kemarin. Nah, di sini kita akan dengarkan bareng-bareng nanti kira-kira gimana sih tips-tips dari Yagi Natural atau cerita di balik kesuksesan Yagi Natural sampai akhirnya bisa mendapatkan omset sampai puluhan juta. Bahkan di Ramadan Challenge kemarin dalam 1 bulan udah lebih dari 20 juta menggunakan toko IG. Gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan langsung aja diketikkan di kolom chat ya teman-teman, nggak perlu sampai selesai biar tidak membuang waktu. Jadi teman-teman langsung ketik aja di kolom chat, nanti saya akan bantu untuk tanyakan gitu ya. Oke, nah sebelum dimulai saya mau kenalan dulu sama teman-teman di sini. Mungkin boleh nih teman-teman ketik namanya siapa, dari mana. Kalau misalkan ada bisnisnya dipersilahkan banget untuk mencantumkan juga. Kita sama-sama kenalan dan mencari teman-teman baru nih di sini gitu. Silahkan di kolom chat langsung diketik aja teman-teman namanya siapa, dari mana, kemudian kalau misalkan ada bisnisnya, ada Instagram, kemudian kalau ada website toko IG-nya juga dipersilahkan. Saya tunggu nih, sebelum kita mulai saya mau kenalan dulu. Kalau misalkan nggak ada yang kenalan, nanti saya nggak mulai-mulai nih teman-teman. Yuk, silahkan. Saya tunggu nih teman-teman. Oke, sudah ada Bapak Muhammad Fadil dari Tangerang, bisnisnya jasa iklan. Oke, mungkin boleh Pak Fadil kalau misalkan ada link Instagram, username Instagram atau link websitenya dipersilahkan. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang pengen pakai jasa iklan dari Pak Fadil gitu ya. Oke, silahkan teman-teman yang lain boleh kenalan juga. Baru Pak Fadil aja nih, padahal kita di sini ber-14 ya. Silahkan. Sambil kita nungguin teman-teman yang mungkin belum join juga nih. Mungkin ada yang masih berkegiatan atau mungkin masih on the way gitu ya untuk join. Oke. Saya mau sapa pembicara kita pada malam hari ini dulu nih, ada Bu Siti Marhamah ya dari Yagi Natural. Assalamualaikum Bu. Halo, Halo Waalaikumsalam. ya, malam Suaranya Bu. jelas kan ya? Jelas. Malam. Ya, Oke, nah, panggilannya Bu Emma ya, Bu Emma. ya. Saya Emma dari tim marketingnya Gi Natural. Oke, siap Bu Emma. Saya mau kenalan dulu nih Bu sama teman-teman yang hadir malam hari ini. Setelah itu kita akan Boleh. sharing-sharing gitu ya Bu ya. Oke. Siap, terima kasih Bu. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu kenalannya. Ini udah dikirim nih link websitenya Pak Fadil ya, www.sejahteraperkasa.id. Selanjutnya ada Bu Erna dari Bandung. Siap menyimak, siap. Terima kasih Bu, semoga tetap semangat dan teman-teman yang lainnya juga harus tetap semangat. Ada link YouTube-nya kah? Kepental terus nih Mbak. Oke, ini saya rekam sih sebetulnya karena hari ini kita tidak live ke YouTube. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang tersendat-sendat gitu dari teman-teman atau dari jaringan teman-teman, nanti saya akan kirimkan di grup juga untuk link rekamannya ya teman-teman. Nanti saya akan upload juga ke YouTube-nya Toko IG. Jadi jangan khawatir, bisa ditonton lagi. Oke. Ini teman-teman silahkan untuk kenalan lebih lanjut di kolom chat, biar saling kenal, biar nambah silaturahmi dan nambah pertemanan juga. Insya Allah kalau makin banyak silaturahmi, rezekinya juga semakin lebar, terbuka gitu ya teman-teman. Kita akan, Amin. amin. Kita akan langsung mulai aja sambil teman-teman silahkan lanjut untuk kenalan, sambil dengerin juga sharing dari Yagi Natural. Selamat malam sekali lagi untuk Bu Emma. Terima kasih atas waktunya, sudah berkenan untuk sharing malam hari ini. Sama-sama.
Dan kami Toko IG mengucapkan sekali lagi selamat karena sudah menjadi juara 1 untuk program Ramadan Challenge by Toko IG di bulan kemarin ya Bu ya. Di beberapa bulan Yes. kemarin. Oke, nah malam Kami hari ini juga pastinya ya. Ya pastinya kami juga mau bilang makasih banget dengan Toko IG kita juga mencapai 23 juta kalau nggak salah dalam 1 bulan, dan itu hanya dari Toko IG ini gitu. Dan emang bisa dibilang untuk platform yang baru ya, website kita yang baru, biasanya pun di website kita yang sebelumnya tidak pernah sebelumnya kayak gitu sih. Alhamdulillah banget. Mungkin nah ini nih yang akan didengar gitu ya sama teman-teman malam hari ini Bu. Teman-teman harus banyak belajar juga dari Yagi Natural gitu. Kok bisa sih akhirnya sampai mencapai titik ini gitu. Pasti kan awalnya pasti nggak mungkin langsung tiba-tiba puluhan juta, pasti ada proses gitu ya. Mungkin nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi mungkin juga bisa bertahun-tahun. Nah ini yang nanti mungkin Bu Emma bisa ceritakan ke teman-teman biar dijadikan pelajaran juga, biar teman-teman bisa mengembangkan bisnis dan sampai ke titik seperti Yagi Natural gitu. Oke, sebelum kita cerita lebih detail, mungkin Bu Emma boleh ceritakan Yagi Natural tuh sebetulnya produk apa dan kira-kira bagaimana sih sampai terbentuknya Yagi Natural ini? Oke, mungkin awalnya aku mau cerita dulu kali ya, background kenapa berdirinya Yagi Natural ini. Sebenarnya saya sebagai tim marketingnya, jadi ada owner kita yaitu namanya Farhaniza, itu dari Aceh. Nah, sebelum kayak apa ya, mendirikan Yagi Natural ini, itu tuh timbul dari masalah yang ada. Nah, Mbak Dara ini sudah menikah dan ternyata memiliki masalah hormon, di mana yang nggak bisa susah memiliki anak kali ya. Nah, itu tuh salah satunya karena faktor makanan yang kita konsumsi dan juga penggunaan produk kali ya, produk yang kita gunakan di tubuh maupun skincare dan body care kayak gitu. Nah, jelas di situ owner ini pengen beralih gitu ke yang natural. Emang kenapa sih, ada masalah apa dengan bahan-bahan yang ada di produk-produk skincare itu gitu. Dan ternyata setelah diteliti kita menemukan kayak ternyata ada jalan keluarnya loh. Nah, salah satunya ini kita menggunakan bahan coklat, di mana ini juga ada penawaran dari kayak petani coklat gitu di Aceh, dan setelah ditelusuri juga emang banyak banget manfaatnya. Setelah itu ya coba bikin produk, dan ternyata setelah kayak dicoba-coba dan buka PO, ternyata peminatnya banyak gitu. Akhirnya diseriusin dan jadilah sampai sekarang kayak gitu sih. Jadi emang background dasarnya dari pengalaman pribadi owner sih. Gitu. Oke, jadi berawal dari keresahan owner sendiri gitu ya Bu ya, sampai Yes. akhirnya terpikir oke, harus mencari solusi dengan Ya. adanya produk-produk dari lokal juga. Jadi nggak cuman ownernya aja ya Bu ya dari Indo, tapi bahan-bahan yang digunakan pun memang pure dari lokal gitu ya Bu ya. Ya, bahan-bahannya pun kita dari lokal, dan membantu lah mungkin sesama yang ada di Indonesia juga gitu. Oke, kolaborasi berarti ya Bu ya dengan petani-petani lokal yang ada di sana. Ya, lebih tepatnya kolaborasi gitu. Dan kita juga ada membantu untuk melestarikan kali ya hutan yang ada di Sintang. Jadi sekarang itu kita ada bahan di mana namanya Ilipe Butter, itu dari pohon tengkawang. Kita gunakan untuk produk lotion. Nah, 10% kita akan donasikan ke Sintang orang hutan itu gitu. Jadi untuk meminimalisir apa ya, kayak tidak terjadinya penebangan hutan kali ya. Gitu sih. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi benar-benar produk yang diambil pun bahan-bahannya dari lokal, efeknya pun juga bagus gitu untuk lingkungan dan lain sebagainya. Karena banyak banget kan Bu ya produk-produk skincare yang ngaco gitu, yang abal-abal. Nah,
kita harus dukung nih teman-teman produk lokal yang benar-benar ya natural gitu. Biar ya dampaknya pasti besar banget gitu, apalagi buat kita yang mungkin pengguna skincare yang cewek-cewek ini gitu ya. Jangan sampai Iya. dibohongi sama produk-produk yang nggak bertanggung jawab gitu ya Bu Emma ya. Iya, karena Oke, buktinya ya itu sampai sampai apa ya, mungkin ada kelainan hormon gitu yang nggak bisa, yang sulit untuk mendapatkan anak, salah satunya itu sih. Jadi makanya harus aware banget untuk memilih apa yang kita gunakan. betul-betul banget. Saya setuju sih. Karena dampaknya benar-benar sangat merugikan gitu. Nggak, Berkepanjangan. iya berkepanjangan. Ya. Nggak cuman yang gimana gitu ya. Nggak cuman sedikit, tapi bisa sampai yang Bu Emma tadi info ya, sampai nggak bisa punya Mhm. anak. Itu kan gede banget gitu dampaknya. Iya. Sangat amat merugikan bahkan. Jadi kita sebagai pengguna ya harus smart gitu untuk memilih produk yang mau kita gunakan gitu ya Bu ya. Mhm. Oke, nah saya mau tanya lagi nih Bu. Nama Yagi Natural biasanya kan beberapa produk skincare itu lebih memilih untuk menggunakan nama-nama yang mungkin eh, menggunakan bahasa luar atau apapun lah gitu ya, yang mungkin Ya. kita susah gitu untuk mengucapkan. Nah, kalau misalkan Yagi ini diambil dari apa gitu Bu namanya sampai terpikir oke, Yagi Natural aja namanya. Oke. Nah, sebenarnya eh, ini pun dari luar juga sih sebenarnya arti dari Yagi ini. Yagi itu dari kata Azerbaijan yang artinya mentega, di mana itu tuh menggambarkan mentega dari, kan kita kan menggunakan lemak coklat ya, lemak coklat, mentega coklat yang pertama kali emang kita temuin, oh ini nih kayaknya yang bahan yang kita bakal gunakan gitu, karena yang kita tahu dari petani-petani itu biasanya lemak coklat itu selalu dibuang gitu, dan sedangkan uh, ternyata banyak banget manfaatnya untuk lemak coklat itu sendiri, makanya kita gunakan untuk itu, untuk produk, dan ya artinya ya mentega itu dari Azerbaijan bahasanya itu, dan karena emang kita produk natural jadilah Yagi natural. Oke, jadi memang sengaja gitu ya memilih nama Yagi Ya. karena berhubungan dengan proses pembuatan si skincare ini gitu ya Bu Proses ya. dan mungkin ikonnya kali ya, ikon dan bahan yang kita gunakan. Oke. Nah, kalau boleh tahu Yagi Natural ini berdiri sudah dari tahun berapa ya Bu? Dan sudah berapa tahun hingga sekarang? Kalau untuk pertama kali owner coba itu dari 2015. Kalau untuk seriusnya itu baru di 2018, karena eh, mungkin yang kita tahu pasti untuk bisnis kita butuh modal yang besar, dan yang awalnya cuma punya modal 200.000 dan itu pun pakai sistem PO, kalau emang ada yang mau baru bikin yang kayak gitu, dan bahannya pun pasti untuk yang natural dan lokal itu pasti ya cukup lumayan pricey juga gitu. Nah, untuk di 2018 itu eh, kita fokuskan karena kita dapat pendanaan dari Ristekdikti, dan alhamdulillah 1 tahun pertama kita dapat pendanaan itu sekitar 200 juta, dan kita alokasikan untuk mendirikan pabrik di Aceh, dan kita izin legalitas BPOM juga gitu, karena pastinya kita juga dari pendanaan itu sendiri kita nggak mungkin kayak gunakan seenaknya juga, karena itu pasti dipertanggungjawabkan. Dan yang pertama kita harapkan dan inginkan ya legalitas di Indonesia ini yang BPOM yang biasanya harus diwajibkan gitu, gitu sih. Dan alhamdulillahnya di tahun kedua pun kita dapat pendanaan juga dari Ristekdikti, yang mana itu kita gunakan untuk dana marketing, eh, dan makanya sampai Yagi bisa berdiri sampai sekarang ini gitu. Oke, kalau boleh tahu proses sampai bisa didanai oleh Dikti itu awalnya gimana ya Bu? Nah, untuk pendanaan sendiri itu pastinya melalui apa ya? Melalui proses penyaringan yang ketat juga.
penyaringan yang ketat, dan pastinya dilihat dulu profil kita seperti apa dan bisnis kita akan dibawa kemana gitu. Ketika kita bisa mempertanggungjawabkan bisnis kita mau dibawa kemana dan inovasi apa sih yang kita luncurkan terhadap brand ini, makanya itu bisa dipertanggungjawabkan semuanya dan bisa dikasih tanggung jawab yang besar dan didanai sebegitu besarnya sama pemerintah gitu. Oke, jadi diajukan ke bagian riset Dikti gitu ya Bu ya, Ya, kemudian sama mereka betul. baru diproses. Oke, jadi mungkin Sama teman-teman di mereka. sini kalau misalkan ada nih yang pengen dapat pendanaan juga bisa diajukan Ya, ya, terlebih ya. dahulu gitu ya Bu ya. Bisa banget. Biasanya sih setiap tahun itu pasti ada gitu kan. Eh, Makanya sedikit juga sih yang apa ya, yang bisa mungkin bisa dibilang kayak beruntung kali ya dapat pendanaan berkali-kali, dan alhamdulillahnya Yagi ini dapat pendanaan 2 kali berturut-turut, dan itu amazing banget sih. Oke, pastinya dilihat dari itu tadi ya Bu ya, visi misi ke depannya, kemudian apakah ini berdampak baik gitu ya. Teman-teman di sini juga harus diperhatikan juga hal-hal tersebut kalau misalkan pengen dapat pendanaan seperti Yagi ya Bu ya. Oke, selanjutnya mungkin boleh diceritain juga Bu, ini kan sudah dari anggaplah 2015 gitu ya, merintisnya Ya. sampai ke 2021 ini terus meningkat. Pasti banyak banget struggle yang pernah dialami. Nah, mungkin bisa diceritakan Ya, juga pasti banyak banget. dari awal sampai titik sekarang itu apa aja sih struggle yang sudah dijalani? Seperti itu, Bu. Oh, kalau struggle-nya sendiri, ini sih kayak mulai dari bikin cuman di rumah doang yang kayak PO kayak gitu, dari apa ya, dari mereka percaya mungkin kalau dulu itu apa ya, karena udah terlalu sibuk produksi, jadi untuk memasarkannya pun belum sebegitu fokusnya gitu. Makanya makanya kita juga sempat banget yang namanya bazar bazar dari mall ke mall gitu, dan kita ikutan ada grup komunitas organik Indonesia dan aktif di bidang-bidang emang sesuai fashionnya ya juga gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah, dari yang bazar ke bazar, yang biasanya kan bazar tuh sepi banget dan pasti cuman dapat omset ya kadang 2 produk dan 3 produk, kalau emang yang lagi rame banget ya rame banget gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita punya retail partner. Retail partner kita ada 17, dan reseller kita sekarang ada mungkin kurang lebih reseller kita ada 11 gitu. 11, maaf, 11.000 ya? Enggak 11, enggak, baru 11 reseller untuk reseller. Oke. Untuk reseller 11 itu udah di beberapa daerah berarti Bu ya? Iya, di beberapa daerah. Karena emang reseller ini kita baru fokus di 2021 sih sebenarnya, baru banget. Baru banget 2021 tapi udah 11 reseller ya Bu ya? Yes. Keren banget sih. Jadi, nah di sini mungkin karena berhubungan nih sama reseller, saya langsung coba tanya aja gitu Bu. Kalau misalkan nih teman-teman pengen juga, siapa tahu di sini ada yang pengen jadi resellernya Yagi. Apa yang harus disiapin sama teman-teman di sini, atau mungkin apa yang harus mereka ajukan gitu ke Yagi Natural? Oke. Yang pertama mungkin poin banget yang pertama, kalau kita mau jadi reseller kita harus kenal dulu kali ya produk yang kita mau jual tuh apa sih gitu. Dan kita tuh ada nggak fashionnya di mungkin selain jualan kita ada nggak tertarik dengan yang produk-produk yang natural gitu. Karena terlepas dari situ banyak juga yang kayak menjual tapi ternyata tidak sesuai dengan marketnya dia. Kayak contohnya yang biasanya dia menjual produk-produk yang lainnya murah, dan ternyata ketika dia menjual lagi yang katakanlah produknya lumayan pricey gitu, itu tuh tidak sesuai marketnya dia gitu. Jadi otomatis itu akan apa ya, akan tidak terjual kali ya gitu. Jadi harus harus tahu dulu nih apa ya, fashion kali ya, atau ketertarikan biasa atau target marketnya mereka itu kemana gitu. Oke, biasanya kalau misalkan mau daftar sebagai reseller Yagi, berarti ada tahap istilahnya
pengisian data ataukah apa gitu, Bu? Yes. Yang menandakan bahwa oke. Iya, pengisian data, dan biasanya kita saring dulu sih kayak seberapa banyak sih followersnya dan udah seserius apa untuk menjalani jadi reseller ini gitu. Karena sayang banget ketika mereka otomatis kan, kalau reseller jadinya beli putus ya, sayang banget ketika mereka udah beli produknya dan ternyata itu tidak terjual gitu dan tidak disampaikan sama pasar-pasar yang sesuai juga. Oke, siap. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan ada yang pengen jadi reseller Yagi, mungkin boleh menghubungi by DM juga boleh ya, Bu ya? By Boleh, DM boleh banget. Instagram, nanti ada beberapa data yang harus diisi dan ada filtering juga ya. Jadi nggak semua yang daftar bisa masuk sebagai reseller Yagi Natural, begitu ya, Bu ya? Iya. Dan pastinya kita pun kayak untuk jadi reseller ini kita ada pendaftaran, yang mana untuk pendaftarannya sendiri kita bakal adain kelas-kelas gratis gitu. Kelas gratis itu kita akan kayak tutor untuk belajar cara berjualan, untuk materi-materi semua tentang natural itu kita berikan gitu, lebih ke coachingnya sih gitu. Dan itu selamanya. Untuk pendaftaran 250 itu dapat coaching dan masuk ke grup juga. Jadi nggak cuma Ini daftar sebagai, ya? Ini Teh Hayu ada nanya kosmetik ya, katanya, maaf baru gabung. Lebih tepatnya ke body care sih Kak. Kalau kosmetik mungkin ke skincare kali ya. Karena untuk perizinan BPOM pabrik kita itu hanya untuk body care saja, jadi kayak sabun, shampoo, lotion yang kayak gitu-gitu. Oke, siap. Mungkin buat teman-teman di sini, kalau misalkan ada yang mau jadi reseller dari Yagi Natural, tadi sudah diinfo ya, untuk pendaftarannya berarti 250.000, tapi tetap ada filtering dulu ya, Bu ya. Ada data yang harus diisi, dan nggak cuma jadi reseller dilepas gitu aja, tapi ada pendampingan tadi ya, dari kelas-kelas gratis yang diberikan. Bakal ada pendampingan dari grup ke grup. Siap. Jadi teman-teman silahkan aja, kalau misalkan ternyata berminat gitu ya, tertarik, boleh DM. Instagramnya @yaginatural ya, Bu ya? Ya, Instagramnya @yaginatural. Oke, teman-teman boleh cek aja di sana. Kalau teman-teman lihat, ini mumpung berhubungan dengan Instagram, followers Yagi itu udah di atas 11.000 kalau nggak salah ya, Bu ya. Dan ini keren banget Ya, gitu. alhamdulillah. Udah 11.000 teman-teman, sesuai yang tadi diinfo ya, baru aktif padahal baru di tahun 2018, tapi udah mencapai 11.000. Nah, mungkin tips dan trik dari Bu Emma nih, sampai bisa mencapai 11.000 itu awalnya gimana sih, Bu? Karena kan ya kita tahu sekarang cara naikin followers itu susah banget gitu. Bahkan adalah beli followers lah, dan apapun caranya bisa mereka lakuin, tapi kan takutnya tidak efektif gitu kalau sekedar beli followers dan lain sebagainya. Ya. Nah, mengenai kenaikan followers ini sebenarnya ini kalau fokusnya itu dari 2019 awal tuh kita baru fokus banget untuk ya udah yuk kita bisa kayak gitu. Itu tuh struggling banget sih sebenarnya, kayak dari kita tuh sering banget yang namanya beriklan tuh macam-macam ya sebenarnya. Bisa kita bayar KOL, influencer kayak gitu, atau kita ngirim barang, ya udah sebar barang aja ke siapapun itu yang emang sesuai targetnya kita gitu. Dan kita juga dulu pernah yang namanya kayak follow unfollow gitu. Pasti teman-teman di sini juga pernah dengar yang istilah follow unfollow gitu, dan ternyata itu tuh sama sekali tidak efektif mungkin ya bagi kita. Dan kita juga pernah kayak komen-komen untuk di sosial media yang emang satu target sama Yagi, dan ternyata itu juga tidak begitu efektif. Nah, yang menurut kita efektif adalah ketika kita komunikasi via Instagram, via Instagram di feed maupun di story, itu tuh yang emang apa ya, kayak memberikan info-info kali ya. Itu tuh engagement-nya bakal tinggi banget, yang dimana ya ini tidak banyak untuk
produk gitu, produk khusus di apa namanya di feed Instagram itu. Tapi kita lebih banyak kasih edukasi tentang kayak pemilihan skincare, kayak pemilihan bahan-bahan yang bagus dan yang tidak bagus itu apa aja sih gitu, kayak cara penggunaan shampoo, hal-hal yang kayak gitu sih yang sebenarnya followers pun perlu dan harus tahu banget gitu. Jadi jangan perlihatkan sosial media Instagram ini hanya untuk berjualan, tapi ini bisa banget untuk mengedukasi para followers juga gitu. Dan kita juga sering banget yang namanya eh, bayar influencer gitu untuk menaikkan dan mengenalkan produk kita juga salah satunya. Jadi itu untung-untungan sih sebenarnya kalau emang followersnya sesuai itu akan naik, tapi kalau tidak sesuai itu bisa juga kayak sama sekali nggak naik gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi harus siap-siap aja sih. Tapi nggak apa-apa, semua semua cara untuk menaikkan followers itu nggak apa-apa, dicoba aja dilakukan oleh teman-teman gitu. Oke, siap. Jadi nggak cuman posting jualannya aja, tapi ya kasih informasi yang memang dibutuhkan sama customer kita juga, sesuai dengan target customer kita ya, Bu, ya. Agar ini Iya. saya setuju juga sih, beberapa kali dari toko IG juga, memberikan webinar gitu ya teman-temannya tentang optimasi Instagram dan salah satunya benar, yang sudah diinfo sama Bu Emma tadi, bahwa kita nggak boleh, yang namanya posting jualan aja. Orang pasti akan, "Apaan sih?" gitu ya, Bosan. Bu, ya, bosen bener. "Apaan sih ini postingnya jualan terus," gitu. Tapi kalau kita selingi sama informasi yang memang mereka butuhkan, mereka lama-lama akan, "Oh, oke, saya harus seperti ini," diselingi dengan produk yang kita jual gitu ya, Bu, ya, berarti ya? Oke, siap. Karena mereka pun pastinya kayak membutuhkan edukasi juga gitu. Gitu. Betul. Jadi nggak cuman jualan-jualan, tapi edukasi juga tetap jalan gitu, teman-teman. Nah, yang pengen saya tanyain lagi nih, Bu, awalnya gimana sampai terpikir, "Oke, kita akan terjun di dunia digital," gitu? Awalnya kira-kira bagaimana? Dan kenapa akhirnya memilih untuk terjun ke, baik itu marketing ataupun jualannya melalui online? Nah itu dia untuk di 2018 ya, kita dari bazar ke bazar yang mana eh, kita tahu penjualannya nggak sebegitu besarnya gitu, dan otomatis menghabiskan waktu banget untuk kayak bayar SPG, dan itu tuh kayak sampai 12 jam juga kan untuk bazar. Nah dari 2019 itu saya fokus juga di Yagi, dan kita juga coba kayak apa ya, kayak kita coba cari konsultan marketing kali ya, untuk gimana sih caranya yang baik berjualan di tahun ini, dan ternyata saran dari konsultan marketing itu ya hanya beriklan gitu salah satunya. Makanya selain beriklan ya kita juga harus memiliki beberapa, mungkin katakanlah platform untuk berjualan kali ya. Iya, platform berjualan. Nah, dari pertama kita ingat banget, pertama banget itu Tokopedia. Pertama banget itu Tokopedia. Nah, dari situ kita coba ke website juga, dan ternyata uh, karena belum banyak orang yang tahu, ya tetap sama aja walaupun kita punya platform, tapi kita tidak bisa memasarkannya, kita tidak bisa mengiklankannya, ya tetap segitu-gitu juga gitu untuk penghasilannya gitu. Oke, jadi walaupun kita punya platform banyak, tapi kalau kitanya pasif, ya sama aja gitu ya, Bu, ya. Ya, Orang-orang di luar sana nggak akan tahu produk kita. Jadi kalau nggak kita akan punya tahu. platform, ya tetap harus dikenalkan gitu ya, Bu, ya. Ya, Oke. Nah, betul. ini kan sudah banyak gitu ya, Bu, ya, cara yang dilakukan baik itu offline, kemudian sampai beralih ke digital, ke marketplace, dan kenapa sampai akhirnya oke, ambil toko IG, platform toko IG, dan kira-kira dampaknya gimana setelah, Yagi Natural menggunakan toko IG gitu, Bu? Oke. Sebenarnya ini menarik banget ya. Eh, kita tuh eh, coba join toko IG itu karena ada tawaran yang dari JNE, JNE itu loh, yang dari JNE.
Karena toko IG sendiri bekerja sama sama JNE kalau nggak salah ya. Betul, Bu. Iya. Nah, dan pas ada tawaran seperti itu, coba kita, ya udah deh kita coba aja karena toko IG ini sendiri pun kayak website kan platformnya gitu. Dan pada saat itu jujur aja website kita emang lagi down banget, kita lagi bingung kenapa orang-orang segampang itu untuk beli di marketplace. Katakanlah sekarang banyak banget marketplace yang ya udah deh jualan di marketplace aja, kita ngapain harus ribet-ribet mungkin beli di website, katakanlah kayak gitu. Dan pada saat itu website kita tuh sama sekali nol banget penjualannya, kayak 2 bulan kali, hampir dari 2 bulan. Oh ya udah deh, coba kita mau berhentiin aja, kita beralih ke toko IG ini gitu. Nah, dari toko IG ini kita juga bingung dong gimana ngenalinnya dan apa sih yang membedakan dari website ini gitu. Nah, sebelumnya untuk di website kita kesulitan untuk konfirmasi pembayaran. Ini yang mana sudah bayar atau belum, dan kita harus kayak double check gitu loh untuk orang-orang yang benar-benar udah bayar gitu. Dan kita berhentiin dulu dari website dan kita fokus ke toko IG dulu gitu. Dan setelah nyoba toko IG dan kita infokan kalau emang ya gini ada toko IG loh, kita gembur-gemburkan di story untuk tata cara pembelian itu seperti apa, dan semudah itu kita coba beralih ke toko IG ini gitu. Nah, makanya dari situ followers kita juga tahu, dan oh ternyata ternyata nggak sesulit itu beli di toko IG, sama halnya kayak beli di marketplace marketplace lainnya, kayak gitu sih Kak. Oke, siap. Alhamdulillah sekali kalau misalkan ternyata bermanfaat karena sudah menggunakan toko IG gitu ya, Bu ya. Semoga teman-teman yang lain di sini juga lebih aware gitu bahwa kita harus punya brand kita sendiri gitu. Kalau kita di marketplace kan kita bareng gitu ya sama orang-orang yang lain, kita numpang di lapak orang, tapi di sisi lain kita harus punya tempat kita sendiri gitu, dengan menggunakan Ya. website pastinya, seperti Yagi Natural tadi. Dan yang pastinya juga nggak boleh pasif, kalau udah punya website, udah punya lapak sendiri, ya harus diperkenalkan seperti yang Bu Emma info tadi, entah melalui Iya, story, entah melalui iklan gitu ya Bu ya. iya, iya. Itu harus banget sih, karena katakanlah 80% followers kita udah tahunya dan biasa repeat order di marketplace gitu. Dan ternyata setelah kita infokan kayak, oh ternyata, jadi gini, sorry ya, loncat dikit. Untuk marketplace, kita tuh sudah menaikkan harga 20% sebenarnya dari harga normal kita berjualan di website gitu. Boleh cek aja nanti di Shopee itu pastinya 20%. Jadi kita pengen tahu uh, perbedaannya itu, orang-orang kayak emang nggak mau ribet kah belanja di marketplace, atau emang mereka apa ya, mereka mau cari murah gitu. Dan ternyata setelah ini udah hampir 1 bulan kita menaikkan harga di marketplace itu 20%, dan ternyata mereka sedikit-sedikit udah beralih lagi dan kembali lagi ke website kita gitu. Jadi mungkin itu kayak kayak apa ya, kayak teguran juga kali ya sebentar lagi, karena emang harapan kita juga pengen off di semua marketplace, jadi kita fokuskan di website gitu. Karena ketika brand udah punya website sendiri dan fokus di website, itu kayak daya daya brandingnya itu akan berbeda banget sih sejujurnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Emma karena sudah memberikan insight menarik gitu. Karena betul banget teman-teman, kalau kita punya website, kita akan lebih mudah untuk nge-brandingin produk kita sendiri dibandingkan kita branding di platform lain seperti marketplace seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau tanya lagi nih Bu Emma. Kita kan bersama-sama terkena dampak gitu ya di Ya, 2020. Pastinya dampak pandemi yang heboh banget lah. Udah setahun lebih ini iya. kita mengalami dampak pandemi COVID. Kira-kira dari Yagi sendiri ada nggak sih Bu efek dari pandemi ini yang mungkin awalnya
per hari bisa berapa, tiba-tiba drastis, ataukah makin naik? Dan kira-kira Nah, dari Yagi sebenarnya ngatasinnya gimana gitu, Bu? ya sebenarnya ini ada cerita lucu juga sih. Kita sempat khawatir juga dengan adanya pandemi ini dan kita mikirnya, oh kayaknya omset kita bakal turun nih gitu. Dan sebelum sebelum pandemi ini menyerang dan kita itu sempat kayak kirim-kirim produk ke beberapa micro influencer atau makro influencer dan itu random aja gitu, nggak apa-apa, kita kirim-kirim aja dan itu tanpa berbayar. Gimana caranya mereka coba dulu produk kita gitu, kita nggak ada yang tahu mereka sesuka apa dan nantinya mereka akan kayak mengiklankan atau tidak gitu. Nah ternyata eh, kayak baru banget pandemi gitu dan kita juga dirumahkan, ternyata itu tuh ada salah satu influencer yang emang suka banget sama produk kita. Mungkin di sini ada yang kenal namanya Kapus Pita Mayangsari. Uh, dia adalah influencer yang aware banget sama sama apa yang dia gunakan, apa yang dia makan, dan dia cinta banget olahraga gitu. Dan dari situ uh, Kapus itu kayak info kalau emang suka banget nih sama produk kita, yaitu shampoo yang bisa membantu mengatasi masalah rontok kayak bertahun-tahun kali ya. Jadi ketika ketemu produk kayak gini, dia suka banget, dia cinta banget, dan dia promoin ke semua followersnya. Sampai dimana sebelumnya jadi Kapus P ini belum ngasih tahu gitu dia pakai produk apa sih gitu. Mereka kayak dia masih kayak coba diem-diem dulu dan ternyata Kapus Pita ini ngajak kolaborasi gitu. Gimana kalau kita kolaborasi, kita pakai sistem sharing profit gitu. Jadi kita pakai sistem sharing profit, berapa persen penjualan dari kita itu uh, kita bayar untuk Kapus P ini. Dan ternyata uh, mungkin dan ternyata peminatnya sangat banyak banget dan kita tidak apa ya menyangka dan stok kita pun hanya sedikit gitu. Katakanlah kita punya 4 varian shampoo dan kita cuman masing-masing kita cuman punya stok itu 60 dikali 4 ya otomatis itu sedikit banget dan seketika itu dalam waktu 20 menit itu semuanya habis. Itu yang kecil aja, tapi yang besarnya pun sama. Jadi katakanlah kita cuma punya stok 300 dalam waktu 20 menit itu habis, benar-benar habis gitu. Jadi mungkin di situ kita baru menemukan oh ternyata memberikan kepercayaan sama orang yang emang bisa dipercaya gitu. Ya katakanlah Kapus ini yang memiliki followers ratusan ribu, ya otomatis dia udah dipercaya juga sama followersnya. Dan ketika dia pakai Yagi ya mereka udah pada percaya juga karena emang sudah teruji lah katakanlah. Nah dari situ sih yang emang kita cukup terselamatkan dan omset kita malah naik 20% gitu. Wah, keren banget. Jadi bahkan influencer pun kita nggak boleh sembarang milih sebetulnya ya, Bu ya. Kita harus lihat Yes. dulu apakah influencer ini sesuai dengan target pasar Ya, kita, betul. apakah mereka bisa dipercaya gitu nantinya gitu. Karena Ya. menurut saya juga bahaya gitu ya, Bu ya, kalau misalkan kita mentargetkan influencer yang salah malah takutnya merusak reputasi, bisa jadi ya, Bu ya. Ya, bisa jadi mereka kayak mungkin salah salah menginformasikan gitu, salah menyampaikan juga. Betul. Gitu. Nah, kalau misalkan udah sesuai nih influencernya dan klop banget sama brand-nya kita seperti Yagi gitu, jadi dampaknya juga akan besar. Seperti yang diinfo sama Bu Emma tadi ya, Bu ya. Ya. Oke, jadi nggak semua dampak pandemi ini merugikan berarti ya, Bu ya, tapi tergantung gimana kita mengatasinya, gimana kita ngatur strateginya, seperti itu ya, Bu ya. Ya. Terlebih dari itu ya kita harus mengatur strategi marketingnya sendiri sih. Jadi gimana nih dengan keadaan seperti ini kita nggak mungkin pakai strategi yang sebelumnya katakanlah gitu. Jadi kita harus kayak muter otak banget ya pastinya. Yang berpengaruh adalah ya strategi marketingnya itu gitu. Oke, siap.
Nah, mungkin dari Bu Emma boleh kasih tips-tipsnya gitu buat teman-teman yang mungkin pengen jadi reseller Yagi atau pengen buka usaha skincare atau body care sendiri, atau mungkin tips untuk semua teman-teman yang pengen membuka bisnis apapun itu. Oke, mungkin yang pertama coba kenalin dulu kali ya, coba kenalin produk dan brand kita itu menjanjikan atau tidak, seberapa besar orang itu kayak apa ya, membutuhkan produk kita ya, katakanlah Yagi gitu. Kita bakal tahu banget berapa tahun kemudian orang-orang bakal aware banget sama yang namanya bahan-bahan yang mereka gunakan, apapun, mungkin katakanlah kayak makanan juga yang mereka 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 makan gitu. Makanya makanya kita harus tahu banget nih brand kita itu mau dibawa kemana dan seperti apa, dan target-target target-target kayak customer yang kita mau capai juga itu kita harus tahu banget juga sih. Jadi biar tidak salah memposisikan dan mengiklankan kali ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Emma. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu gitu ya, produk yang mau kita jual itu seperti apa, karakternya mungkin seperti apa, nggak cuma sekedar, oke saya suka, saya mau jual ini gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oke, udah nggak kerasa nih Bu, udah 2018 dan saya yang nanya terus gitu, mungkin gantian teman-teman yang nanya. Iya. Mungkin banyak yang kepo juga nih tentang Yagi Natural. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin diskusi dengan Bu Emma, silakan ketik di kolom chat atau mungkin dipersilahkan untuk open mic-nya juga nggak masalah. Silakan teman-teman, kita masih punya 11 menit lagi, lumayan. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya ke Bu Emma tentang Yagi atau tentang tips and trick, silakan dipersilakan. Mumpung kita memang di sini tempatnya untuk sharing, kita dari toko IG buat webinar ini tujuannya biar kita saling sharing, saling berbagi ilmu gitu. Silakan nih teman-teman, kita masih tunggu. Kalau teman-teman punya pertanyaan, dipersilahkan diketik di kolom chat atau mungkin kalau misalkan ada yang mau open mic, mungkin raise hand dulu kali ya, biar nggak bentrok. Silakan teman-teman. Yuk, kita tanya-tanya biar kita sama-sama dapat ilmu setelah webinar hari ini. Setelah sharing hari ini, teman-teman bisa menerapkan apa yang sudah diberikan dari Bu Emma tadi gitu. Jangan sampai setelah webinar ini kosong, sayang banget. Kita udah kasih sharing yang berharga banget. Banyak banget loh teman-teman yang bisa didapat dari Bu Emma tadi. Yang pertama, kita harus paham, kita harus tahu karakteristik dari bisnis yang mau kita jalankan, nggak cuman asal-asalan gitu pastinya. Kemudian komitmen dan juga tadi ya kalau kita dengar cerita dari Bu Emma, kita harus benar-benar telaten gitu. Tadi udah diinfo ya, dari 2015 sampai sekarang itu pasti banyak banget proses yang dilalui gitu. Jadi jangan sampai kita memikirkan, oke saya mau buka bisnis hari ini, besok langsung sukses, nggak bisa. Pasti banyak banget proses yang harus dilalui. Gitu. Jadi harus tetap semangat. Nih udah ada pertanyaan Bu dari Pak Fadil. Kak, Yagi Natural menggunakan fitur promosi Instagram atau tidak? Kayaknya kalau untuk Yagi sih kita coba pakai ads juga. Kemarin kita sempat dibantu juga sama tim toko IG. Kita coba naikkan beberapa konten kali ya, beberapa konten yang emang sesuai itu melalui Facebook Ads. Nah, kalau untuk promosi di Instagram kita kayaknya enggak deh. Kalau untuk promosi Instagram enggak, ya paling gitu yang KOL aja gitu. Nah, kalau cara ngiklan di toko IG-nya gimana? Nah, sebenarnya gini, teman-teman di sini mungkin ada yang pernah dengar kali ya, sekarang itu banyak banget yang namanya kayak flash sale gitu.
flash sale dia via live Instagram gitu. Nah, kemarin itu lagi booming banget cara flash sale via via live Instagram, dan Yagi coba untuk ngiklaninnya ini via pembeliannya ini via toko IG gitu. Jadi di mana otomatis kan kalau flash sale ini kan kita cuman ngasih waktu selama 1 jam gitu, dan katakanlah expiry date expirednya dari pembayaran toko IG itu katakanlah 1 kali 24 jam. Jadi kita kayak gembor-gemborkan untuk yang ikut flash sale ini untuk pembayaran tidak lebih dari 1 kali 24 jam itu. Makanya yang namanya flash sale dan diskon, siapa sih orang yang nggak mau? Dan secara Yagi sendiri termasuk yang jarang banget ngasih diskon. Jadi ketika kita ngasih diskon dan menggunakan teknik flash sale ini, dan kita coba testing juga kali ya seberapa cepat dan seberapa mudahnya untuk pembelian via toko IG ini, dan kita langsung alihkan ke toko IG ini gitu sih. Karena otomatis kan biasanya kalau untuk flash sale itu via WhatsApp kali ya, yang aku tahu via WhatsApp. Jadi itu kayak mungkin bisa dibilang kayak double job kali ya. Kita harus konfirmasi pembayaran, kita harus cek produk yang dia mau beli gitu. Jadi kalau untuk via toko IG ya mereka bebas mau beli produk apa aja dari Yagi gitu sih. Jadi ini salah satu kenapa Yagi salesnya naik, dan mungkin bisa dibilang website paling besar juga, pendapatan website paling besar juga gitu. Nah, ini Kak Fadil juga nanya, Yagi Natural ini beriklan lewat TikTok atau enggak gitu. Nah, sebenarnya kita juga ada niatan untuk beriklan di TikTok, tapi mungkin masih nyari konten kreatornya kali ya. Jadi biar disampaikan sama konten kreator yang bisa dan emang ahli di bidangnya gitu. Jadi untuk sekarang kita belum sih. Nah, ini tanya Bu Yagi Natura, perjalanan terberat yang pernah dialami, boleh di-share berikut strategi keluar dari masalah tersebut. Yang pernah dialami mungkin proses BPOM sih sebenarnya. Proses BPOM itu salah satu yang buat kita deg-degan ketika kita udah berjualan, peminatnya sudah banyak, omsetnya udah cukup tinggi, dan kita belum memiliki legalitas itu sendiri gitu. Itu tuh kayak bumerang banget buat kita, takut tiba-tiba digerebek sama polisi gitu. Karena banyak juga cerita dari teman-teman kita yang emang udah besar, omsetnya tinggi juga, mereka itu terpaksa tutup semuanya, tidak berjualan, itu karena emang sudah tertangkap sama polisi gitu. Itu sih yang emang terberat, nunggu izin BPOM. Bahkan kita coba deh kita nggak usah jualan dulu, karena proses BPOM juga cukup lama ya, 1 tahun lebih. Dan alhamdulillahnya produk Yagi Natural sendiri ini menjadi salah satu pertama mungkin yang sudah BPOM di Aceh gitu, karena kita emang base produksi dan pabriknya dari Aceh gitu. Baik. Link YouTube agar bisa ditonton ulang apa cuma Zoom meeting aja, mungkin ini bisa ditanyakan sama Kak Evelyn kali ya. Iya, Bu Imamiyah ya. Untuk link YouTube nanti akan di-share ya Bu, rekaman ulangnya di grup, karena untuk saat ini kita live hanya di Zoom saja gitu. Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan lagi dari Pak Agung. Karena sibuk dengan produksi, jadi kurang fokus memasarkan online. Gimana caranya ya? Apakah harus mencari marketing? Nah, ini untuk di awal-awal ya, ini karena sebenarnya aku sendiri join sama Yagi itu dari tahun 2018, dan yang awalnya aku ini sebagai SPG-nya Yagi gitu. Sebagai SPG-nya Yagi, dan emang background pendidikan aku tuh bukan marketing sebenarnya gitu, dan
akhirnya alhamdulillah dipercaya sama Yagi untuk fokus di Yagi dan fokus juga menjalankan di marketing ini gitu. Dan alhamdulillah sampai tahun 2021 ini masih fokus pegang marketingnya Yagi sih gitu Pak Agung. Nah ini Pak Fadil tawarannya menarik banget sih. Mungkin tadi bisa udah diinfo juga ya untuk jasa iklannya. Mungkin nanti bisa DM aja via di Yagi Natural ya Pak Fadil. Semoga kita bisa bekerja sama. Oke. Nah, Pak Agung, langkah awal setelah ikut toko IG apa saja ya tadi? Langkah awal setelah toko IG ya pastinya harus mempercantik website kali ya. Harus mempercantik website, kayak setting banner dan yang lain-lain, dan mengiklankan kalau ke followers kita, dan kalau kita ada ada website itu toko IG yang emang memudahkan untuk check out kayak gitu sih. Benar banget Langkah-langkah teman-teman. awal. Jadi nggak cuman udah pakai website selesai, terus websitenya kosong gitu ya, sama aja bohong gitu ya Iya. Bu ya. Orang-orang yang mau masuk ke website kita jadi bingung, ini produknya yang mana kok websitenya Iya. berantakan. Jangan sampai kayak Dan gitu. enaknya, Jadi iya. Dan enaknya toko IG ini kayak apa ya, mungkin bisa dibilang fast respon banget ketika kita nggak tahu apapun, langsung langsung dikasih tahu, bahkan sampai pasti di sini juga teman-teman yang lain juga kayak pernah merasakan kayak one on one, langsung tatap muka untuk tanya gimana sih caranya setting berbagai hal yang di toko IG ini gitu kan. Dan itu dibantu banget sih sama tim toko IG, makanya bisa sampai di titik sekarang juga. betul banget teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman pakai toko IG dan nggak paham gitu ya atau pengen dibantu, tinggal chat aja ke CS atau misalkan ke grup. Nanti pasti akan ada tim yang nge-PC teman-teman dan akan bantu teman-teman, atau mungkin biasanya kalau nggak mau, ada yang nggak mau dibantu gitu, maksudnya dimasukin produknya gitu sama tim CS toko IG, pasti akan dipandu setidaknya gitu. Dipandu biar teman-teman bisa untuk pakai toko IG-nya gitu. Kalau misalkan nggak ada waktu, kita biasanya bisa juga untuk bantu setting gitu Ya. websitenya. Jadi jangan sampai websitenya tuh kosong. Percantik websitenya biar ketika ada orang yang masuk ke website teman-teman itu langsung tertarik. Wah, keren banget nih gitu. Jadi first impression-nya jangan sampai jelek. Yang ada orang habis itu keluar dari websitenya. Udah nggak mau masuk lagi deh. Iya, Gitu. betul. Dan yang pasti diperkenalkan setelah itu ya, Bu Emma ya. Iya, Websitenya udah dikenalkan. perkenalkan gembar-gembor aja, udah yang penting aktif di story kali ya, kalau untuk buat nggak spam banget gitu, kayak tata cara dan semudah itu kayak review, oh ternyata beli di toko IG enak gitu, jadi kayak follow up ke customer juga sih, gimana kan setelah coba check out di toko IG yang biasanya mungkin customer itu dia belinya di platform yang lain gitu. Oke, jadi teman-teman bisa perkenalkan di story atau kalau di feed ya sekali aja ya Bu ya, jangan sampai spam karena orang-orang juga Iya. nanti takutnya terganggu. Atau bisa teman-teman tadi juga udah diinfo, sekarang kan lagi marak-maraknya tuh menggunakan advertising, ads gitu ya, entah itu Instagram, entah itu Facebook. Nah, mungkin juga bisa kalau misalkan teman-teman ada budget, diperkenalkan melalui ads itu akan lebih apa ya, dampaknya lebih besar gitu. Karena ya beda ya organik dan berbayar. Yang berbayar pasti Ya. dampaknya juga akan lebih besar. Nah, ini teman-teman saya share Instagramnya Yagi, jadi teman-teman boleh coba dicek, keren banget. Bisa dijadiin pembelajaran juga buat teman-teman gitu. Bisa dijadiin apa ya, tempat untuk dicontoh gitu ya. Sebagai hal yang patut untuk dicontoh karena bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman lihat rapi fitnya, jadi orang ketika masuk itu langsung tertarik gitu. Wah, keren banget gitu.
Kemudian banyak banget edukasi-edukasi. Nah, ini yang teman-teman harus contoh gitu, karena kalau misalkan kita postingnya asal-asalan, ya yang masuk ke Mm. Instagram teman-teman juga males gitu jadinya. Iya, iya. Oke, selanjutnya Gitu. dari Pak Usman. Jika belum punya website, gimana Kak Evelyn? Nanti saya share nomor CS di akhir ya, Pak. Jadi bisa chat ke nomor CS toko IG nanti agar dibantu. Tuh, kemudian dari Pak Doni, kalau dari cerita yang disampaikan ada reseller, ada marketplace dan website. Nah, beberapa staff yang fokus untuk mengurus ada ada berapa staff yang fokus untuk mengurus pemasarannya? Terima kasih. Nah, kalau untuk fokus di pemasaran, sebenarnya kita ada eh, yang dari tahun pertama itu kita cuma 2, aku dan ownernya juga itu fokus di pemasaran, dan sampai saat ini alhamdulillah kita udah ada 5, sorry. Nah, yang uniknya adalah mungkin kalau untuk di pandemi ini kita terbiasa untuk kayak work from home gitu kan, berjauh-jauhan. Tapi untuk Yagi ini tuh sudah terbiasa gitu. Jauh sebelum itu pun kita emang kerja kerja jauh gitu. Yang pertama kita ada tim di Aceh, tim marketing satu di Aceh, yang kedua ini di Jakarta, yang ketiga ini di Bandung. Jadi emang benar-benar kita terbiasa kayak LDR aja gitu, tapi tetap sama-sama kerja dan fokus untuk marketing juga gitu. Karena salah satunya ya untuk produksinya pun kita di Aceh gitu. Oke, Gitu. siap. Jadi tim dari Yagi Natural ini saya kira di Aceh semua loh, Bu. Kalau Bu Emma sendiri Iya, sekarang posisinya di mana? aku di Jakarta. Oh, Jadi di I Jakarta see. cuma ada, ya karena untuk penjualannya kita fokusnya kan emang pasti Jabodetabek yang emang tinggi peminatnya. Dan untuk di Jakarta sendiri kita cuma punya tim 3, tim packing, marketingnya ada 2, yang lainnya di Aceh sama di Bandung. Oke, jadi jarak bukan sebagai penghalang ya, Bu ya. Yang penting komunikasi tetap Bukan. dijaga. Keren banget sih. Ini Yes, mungkin karena bisa sekarang emang dijadiin era digital kan. betul-betul. Kita harus mengikuti perkembangan yang ada ya, Bu ya. Apalagi pas banget ini Yes, harus corona gitu. Jadi nggak kaget dari tim Yagi nih sepertinya. Udah sudah terbiasa. terbiasa. Nah, ini Teh Ayu berarti pengiriman dari Jakarta. Iya, kita dari Jakarta Selatan. Nanti boleh cek-cek aja. Oke, dari Jakarta Selatan. Jadi untuk barang-barang atau apa ya, si tempat untuk nyimpan barangnya di Jakarta, tapi produksinya di Aceh gitu ya, Bu? Ya, untuk produksi di Aceh, ketika sudah jadi produk jadi itu dikirim ke gudang Jakarta kayak gitu. Oke. Nah, ini menarik juga nih. Kalau misalkan eh, penyimpanan barangnya sendiri, apakah menggunakan warehousing atau memang ada tempat sendiri yang disediakan sama Yaginya, si gudangnya ini, Bu? Nah, kalau untuk gudangnya sendiri kita emang ada kantor aja sih sebenarnya, kayak cuman emang penyimpanannya lebih lebih tertata dan diatur aja khusus gitu. Oke, jadi pure disediakan dari Yagi ya, Bu ya, nggak pakai Ya, third party. nggak ada. Oke, siap. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi yang lain atau ada yang mau sharing nih? Mungkin langsung, mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Nggak kerasa kita udah sejam nih, Bu, Iya, sharing-sharing. Dan ini ya boleh ada sharing juga deh ada dari yang lain. feedback nih dari Samkia Corp. Mantap, Mbak. Sukses selalu. Semoga nular ke saya. Ada juga yang bilang inspiratif banget. Halo? Ini dari saya atau dari Mbak Emanya ya? Bu Emanya ya yang koneksinya bermasalah? Ataukah dari saya nih teman-teman? Boleh diinfo dong di kolom chat.
Oke, dari Bu Emma ya, sepertinya koneksinya terputus. Oke, coba hubungi dulu ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita sambil nunggu Bu Emma terkoneksi lagi, kita sambil... Oke, sudah terhubung kembali ya Bu ya? Ya, Oke, siap. Dari teman-teman belum ada pertanyaan lagi nih Bu, mungkin kita sambil nunggu teman-teman yang lain, sambil mungkin Bu Emma kalau misalkan ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ini buat semua teman-teman yang hadir malam hari ini, dipersilahkan Bu Emma. mungkin untuk teman-teman yang lagi berjuang masa pandemi maupun tidak masa pandemi, mungkin salah satu cara berjualan itu emang harus banyak strateginya gitu. Uh, kita nggak boleh puas pendapatan kita untuk bulan ini maupun sedikit dan banyak, itu otomatis harus punya strategi-strategi uh, yang yang beda gitu. Karena dengan strategi sendiri kayak mendapatkan pasti customer baru, pembelian yang kita inginkan juga sih gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Emma untuk waktu dan kesempatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Feedback-nya bagus banget dari teman-teman. Ada yang info sangat inspiratif, ada yang berdoa semoga rezekinya menular, seperti Yagi Natural. Amin. 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 Semoga teman-teman juga di sini bisa mendapatkan pembelajaran yang penting gitu ya, dan bisa diterapkan pastinya sama teman-teman. Apa yang sudah di-sharingkan dari Bu Emma, dari Yagi tadi, teman-teman bisa serap yang baik-baiknya, dan pastinya baik semua tadi ya teman-teman, dan bermanfaat semua yang sudah disampaikan Bu Emma. Jadi teman-teman di sini nggak cuma didengarkan saja, tapi teman-teman juga bisa melakukan apa yang sudah dilakukan Yagi gitu, mempraktekkan dengan sungguh-sungguh pastinya. Dan yang sudah diinfo Bu Emma tadi ya teman-teman, harus tetap kreatif untuk memikirkan banyak strategi, nggak cuma satu strategi gagal terus udah, tapi terus harus dicoba gitu. Itu ya Bu Emma ya? Ya. Oke, siap. Karena waktunya sudah 20 lebih 40, jadwal kita sampai 20.30, maka mungkin untuk pertemuan hari ini kita sudahi sampai di sini dulu. Tapi teman-teman jangan khawatir, untuk webinar-webinar dari toko IG lainnya kami selalu akan update di grup, jadi tetap dipantengin aja grupnya. Kalau teman-teman pengen sharing-sharing juga sangat dipersilahkan di grup, karena memang fungsi dari grup kita buat untuk pertukaran informasi gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin di-sharingkan, silakan up aja di grup. Atau kalau ada mau tanya-tanya, pengen dibantu apa, ada problem apa, teman-teman bisa banget untuk share di grup gitu. Selain dapat teman baru, teman-teman juga bisa dapat informasi-informasi yang baru gitu. Nah, ini saya belum masuk grup toko IG, Teh Ayu. Oke, sebentar saya coba share ya Bu ya untuk grupnya. Mohon ditunggu. Ini teman-teman yang lain mungkin ada beberapa yang belum masuk, dipersilahkan untuk masuk ke grup ini sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman, mohon ditunggu. Saya coba. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang belum masuk ke grup, boleh join melalui link yang sudah saya kirim di kolom chat. Dan untuk teman-teman tadi ya yang pengen buka toko IG-nya, pengen punya website melalui toko IG, tadi saya juga udah share nomor CS dari toko IG, jadi tinggal di chat aja. Kalau takut lupa chat aja sekarang, tapi mungkin akan dibales besok pagi sama tim CS-nya ya. Silahkan di chat aja.
Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu Emma dan Yagi Natural. Semoga rezekinya semakin lancar, semoga Yagi semakin besar. Kita di sini juga harus saling mendukung gitu ya, apalagi Yagi Natural ini adalah produk lokal, asli dari Aceh, punya Indonesia, jadi kita harus sama-sama dukung dan sama-sama doakan agar Yagi Natural bisa semakin berkembang gitu. Yang pastinya semoga juga bisa menularkan ke teman-teman yang lain, nggak cuma semangatnya tapi juga rezekinya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman di sini yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan di webinar-webinar Toko IG selanjutnya. Saya memohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan dari kami, dari Toko IG, dari saya pribadi juga. Itu saja dari saya. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih juga Waalaikumsalam Mbak Evelyn. warahmatullahi wabarakatuh.